Adik-adik mahasiswa farmasi angkatan pertama, kali ini Bapak menyampaikan materi kuliah yaitu farmakokinetik merupakan bagian judul yang kuliah Bapak harus berikan terkait dengan farmakologi obat secara menyeluruh. Suatu kerja obat atau xenobiotika pada umumnya merupakan hasil sederetan dari suatu proses fisika, biologi, biokimia yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok: fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi adalah fase kontak xenobiotika atau obat dengan organisme. Fase toksokinetik atau farmakokinetik adalah bagaimana obat masuk ke dalam tubuh, menuju terdistribusi ke seluruh tubuh sehingga terekstraksi. Sedangkan fase toksodinamik atau farmakodinamik membahas bagaimana dinamika hubungan xenobiotika atau obat dengan reseptor hingga menimbulkan efek. Pada gambar ini adik-adik bisa lihat 3 fase dengan warna yang berbeda-beda. Pertama adalah fase eksposisi di mana terjadi kontak xenobiotika dengan tempat kontaknya atau terjadi penggunaan. Pada saat sediaan farmaseutik atau xenobiotika digunakan atau kontak, akan terjadi suatu perubahan bentuk farmaseutika. Perubahan bentuk ini terjadi hancur kalau tablet di dalam lambung, kemudian melarut, terdisolusi, sehingga zat aktif yang berada di dalam tablet akan terlarut untuk siap diabsorpsi. Senyawa-senyawa obat atau xenobiotika yang terlarut ini dikatakan sebagai ketersediaan farmaseutik atau siap untuk diabsorpsi. Setelah itu akan mengalami masuk ke dalam fase toksokinetik atau farmakokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, kemudian ada beberapa dari obat yang mengalami disposisi atau juga akan mengalami biotransformasi dan eliminasi. Kemudian kita akan bahas pada fase ketiga, di mana setelah itu akan masuk ke dalam fase ketiga, kondisi zat di dalam tubuh, di dalam darah berada dalam siap untuk terikat dengan reseptornya. Keadaan ini bisa kita katakan sebagai ketersediaan biologis. Dalam fase ketiga disebutkan fase toksodinamik atau farmakodinamik. Pada kondisi ini disebut dengan efek yang kita amati, efek farmakologi yang timbul. Dari efek farmakologi kita bisa lihat ada 2 efek. Efek klinis biasanya efek yang dimanfaatkan atau memiliki indikasi yang diinginkan. Efek yang tidak diinginkan pada umumnya dikelompokkan sebagai efek toksik. Pada saat terjadinya efek akan terjadi interaksi antara tokson dan reseptor di dalam organ efektor. Adik-adik perlu pahami, ketiga fase ini berjalan secara simultan. Kenapa secara simultan? Kita perlu bayangkan, ketika adik-adik minum tablet aspirin 500 mg, ketika kita hitung 500 mg sebagai 1 molekul aspirin, adik-adik tentu akan ingat bilangan Avogadro yang
Jumlah molekulnya adalah N, jadi mol, dikali dengan 2,3 kali 6,23 kali 10 pangkat 23 molekul. Artinya, dalam dosis 500 gram aspirin, ketika kita hitung mungkin dia akan molarnya lebih sehingga mendekati hampir 10 pangkat 23 molekul yang masuk. Nah, ketika 10 pangkat 23 yang masuk, dia akan masuk secara berbarengan, secara sinergis, sehingga kejadian ini bukan bersifat diskrit atau juga bukan bersifat kontinu. Diskrit itu terpotong-potong, kontinu mengalir. Di sini dia secara simultan berlangsung. Sehingga kita bisa sadari, untuk dapat menimbulkan efek, sineobiotika pasti kontak dengan tempatnya. Tidak mungkin bisa menimbulkan efek kecuali radioaktif tanpa ada kontak dengan tempat kerjanya. Demikian juga pada fase farmaseutika akan mengalami perubahan bentuk, hancurnya bentuk sediaan obat, kemudian zat aktif melarut, kemudian tersedianya molekul pada tempat kontak, zat aktif siap untuk terabsorpsi menuju sistem sistemik. Fase ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor farmaseutik dari suatu sediaan. Nanti adik-adik akan belajar ketika lebih tinggi mempelajari ilmu-ilmu dalam farmasi akan paham yang namanya faktor-faktor farmaseutika. Fase eksposisi terjadi kontak atau pejanan strep paparan organisme oleh toksikan. Dapat melalui kulit, saluran pernafasan yang disebut dengan inhalasi, saluran cerna atau peroral, injeksi atau penyampaian langsung sineobiotika ke dalam tubuh atau sistem sistemik. Sebelum kita lebih jauh memasuki tempat kerja, adik-adik Bapak berikan gambaran bahwa toksikan masuk atau kontak, dia akan dihalangi oleh lapisan barier absorpsi. Dapat berupa sel kulit, sel dinding saluran pencernaan, atau epitel alveolus paru-paru. Setiap toksikan siap diabsorpsi, kemudian dia akan menuju pada sistem peredaran darah, disebut dengan ketersediaan farmaseutik, sehingga dia akan kontak pada permukaan kontak, kemudian nantinya kemampuan terabsorpsinya ditentukan oleh sifat fisikokimia dari sineobiotika tersebut. Apa itu sifat fisikokimia? Sifat fisika dan kimia dari suatu obat atau sineobiotika. Kemudian dipengaruhi juga oleh bentuk fisik sediaan farmaseutik dan formulasi. Bentuk fisik sediaan bisa berupa sediaan padat berupa tablet, sediaan semi-solid berupa salep atau berupa larutan, sirup, atau juga berupa gas seperti aerosol. Formulasinya akan menentukan bagaimana kemampuan zat aktif melarut. Nah, disitulah nanti adik-adik akan pelajari bagaimana membuat formulasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dari pengobatan itu sendiri. Faktor yang lain adalah tempat pejanan atau sifat membran dari sineobiotika itu sendiri. Kemudian adalah sifat dinding atau barier dari sineobiotika itu. Nah,
Di sini adalah faktor-faktor yang menentukan kecepatan sinobiotika melewati lapisan barier absorpsi menuju kapiler pembuluh darah. Faktor-faktor farmasitika kita lihat dengan animasi berikut. Tablet misalnya masuk ke dalam lambung kemudian mengalami pecah, kemudian akan membentuk partikel-partikel kecil terdistribusi yang melarut di dalam larutan di dalam lambung. Nah, formulasi meliputi bentuk sediaan, bahan tambahan dalam formulasi, parameter formulasi. Bentuk fisikokimia zat merupakan seperti kristal, kelarutan, dan konstanta disosiasi. Adik-adik akan mulai mengenal istilah-istilah kimia yang sering digunakan di dalam farmasi. Bapak ingin menyampaikan suatu animasi atau gambar yang terkait dengan transport transmembran itu bagaimana dinding sel itu sendiri. Dinding sel terdiri dari lapisan protein integral. Kemudian ada protein periferal, kemudian ada lapisan molekul bimolekul double layer atau lipid double layer. Di situ konsep ini pertama kali dikeluarkan oleh Segal and Nicholson pada tahun 1972. Balutan menggambarkan kelompok kepala lipid atau fosfolipid. Sedangkan garis-garis zigzag menunjukkan ekornya yang bersifat lipid. Balutan hitam putih dan bintil-bintil menunjukkan jenis lipid yang berbeda-beda. Benda-benda besar menggambarkan protein yang sebagian terletak di permukaan dan sebagian letak pada membran dan sebagian juga terletak menembus membran. Inilah postulat dari gambaran membran. Di antara itu ada juga poron yang bisa menembus. Ini gambaran dari anatomi kulit yang terdiri dari lapisan tanduk, kemudian epidermis, jaringan subkutan, dan dermis. Kemudian ada juga pembuluh darah di bawah lapisan epidermis. Kemudian ada folikel rambut. Ketika kita memasukkan sinobiotika atau suatu toksikan memapar lewat kulit, dia akan dibatasi oleh lapisan tanduk yang bersifat sangat liposoluble. Artinya dia harus melewati lapisan tanduk, kemudian melewati lapisan epidermis, baru mungkin akan terserap ke kapiler pembuluh darah di bawah kulit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana pejanan melalui saluran pernapasan? Ini adalah gambar bagaimana paru-paru kita, kemudian gambar ketika sebagian kecil dari paru-paru dipotong akan terdapat seperti anggur yang sering disebut dengan alveolus. Di dalam alveolus dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, arteri, dan vena. Ada bronkia, kapiler ini akan membungkus. Adik-adik bayangkan ketika bola-bola alveolus dibuka, luasnya hampir menutupi satu lapangan bola. Kita bisa bayangkan betapa luas kapasitas paru-paru untuk mengambil kontak senyawa-senyawa berupa gas.
Pemejanan xenobiotika yang berada di udara dapat terjadi melalui menghirup xenobiotika tersebut. Toksin yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas uap atau butiran cair, dan partikel dapat dengan ukuran yang berbeda-beda masuk ke dalam alveolus akan dihantarkan menuju kapiler darah. Proses alami dapat melalui saluran pencernaan setelah terjadi seleksi dari xenobiotika itu sendiri. Bagaimana pemejanan melalui saluran pencernaan? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Di sini adalah anatomi bagaimana saluran pencernaan. Adik-adik bisa membayangkan jika adik-adik makan sesuatu, kemudian masuk dari mulut menuju lambung dan seterusnya akan keluar menjadi feses. Di dalam lambung akan ada ilium, di bawah ilium ada kapiler pembuluh darah yang bertugas untuk menyerap semua energi protein dan zat-zat xenobiotika yang masuk melalui saluran pencernaan. Dapat juga diberikan langsung melalui sistem injeksi sehingga masuk ke dalam tubuh. Bagaimana dengan fase toksokinetik atau farmakokinetik? Jadi toksokinetik atau proses pada fase ini dibagi dua umumnya. Infeksi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Efesi yang dikenal dengan eliminasi. Absorpsi dapat didefinisikan sebagai pengambilan xenobiotika dari permukaan tubuh. Di sini termasuk pada mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ ke dalam aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Adik-adik, di sini benar-benar harus diperhatikan. Absorpsi adalah masuknya xenobiotika ke sistem sistemik atau sistem pembuluh limfe. Transport dan distribusi. Transport adalah konveksi. Transport xenobiotika bersama pembuluh darah. Terjadi juga difusi, yaitu difusi xenobiotika ke dalam sel atau jaringan. Eliminasi adalah semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar xenobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses tersebut berupa reaksi biotransformasi yang sering disebut dengan metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Secara umum, toksokinetik menelaah laju absorpsi xenobiotika dari tempat paparan ke sistem peredaran darah. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh, bagaimana enzim tubuh di metabolisme, bagaimana, dari mana dan bagaimana toksin atau metabolitnya dieliminasi dari dalam tubuh. Sedangkan absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau toksin dari tempat kontak paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel.
Demikian halnya juga distribusi dan ekskresi. Nanti adik-adik bisa jelas dengan animasi yang Bapak berikan. Absorpsi suatu sianobiotika tidak akan terjadi dari suatu transport transmembran sel, dengan demikian juga distribusi atau ekskresi. Oleh sebab itu, membran sel atau membran biologi dalam suatu sistem absorpsi merupakan sawar atau barier, yaitu batas pemisah antara lingkungan luar dan dalam. Kita bisa lihat di sini transport transmembran. Di sini adalah membran dengan postulat yang diberikan. Kemudian terjadi penetrasi sianobiotika dengan hukum difusi pasif. Terjadi juga filtrasi melalui pori-pori membran yang disebut dengan poron. Transport dapat terjadi dengan perantara molekul menggunakan pengemban atau carrier. Transport juga dapat terjadi dengan pencoplokan oleh sel yang disebut dengan pinositosis. Bapak sedikit bahas tentang difusi pasif, yaitu proses transport transmembran melalui perbedaan konsentrasi sianobiotika antar sisi membran dan daya larutnya di dalam lipid sebagai daya dorongnya. Bisa dipostulatkan dengan persamaan hukum Fick. Adik-adik bisa lihat laju absorpsi digambarkan oleh D, A, K dibagi H dikali dengan delta konsentrasi. Artinya laju absorpsi akan berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi antar dua membran. Ditentukan oleh luas permukaan membran, koefisien distribusi partisi dari suatu sianobiotika, koefisien difusi, dan tebal membran. Semua parameter konstanta ini biasanya digabungkan dengan koefisien partisi dari suatu sianobiotika. Di sini sangat penting koefisien partisi dari suatu sianobiotika untuk menggambarkan laju difusi pasif dari suatu sianobiotika itu sendiri. Nah, adik-adik bisa lihat gambarannya di sini. Bagaimana difusi pasif? Di mana di sini digambarkan hubungan aktivitas Staphylococcus aureus dan Bacillus thuringiensis. Jadi aktivitas dari alkohol homolog terhadap kedua bakteri tersebut. Pada awalnya aktivitasnya meningkat, namun pada rantai karbon tertentu dia puncak kemudian menurun seketika. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika adik bayangkan bahwa ada lipid double layer, di mana ketika terlalu polar suatu senyawa, maka akan sulit untuk menembus lapisan-lapisan dari kepala lipid. Ketika dia masuk, dia akan terperangkap di dalam lapisan ekor dari lipid tersebut. Fosfo kepala lipid itu bersifat polar. Karena dia senyawa molekul, rantai karbonnya diperpanjang, semakin panjang deret homolog rantai karbon dari suatu alkohol, semakin nonpolar sifatnya. Sehingga difusi Fick dibatasi juga oleh polaritas. Senyawa yang sangat nonpolar bagaimana absorpsinya? Pertanyaan ini tentunya akan muncul karena banyak dari sianobiotika atau racun atau obat-obatan yang bersifat nonpolar seperti vitamin A yang umumnya larut di dalam lemak.
Kita lihat modelnya di sini. Akan terjadi solubilisasi oleh senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh yang melakukan solubilisasi seperti cairan garam empedu, di mana akan terbentuk seperti surfaktan, akan menyelimuti lapisan-lapisan nonpolar, sehingga membuat suatu bentuk miselar yang terbawa ke seluruh tubuh setelah diabsorpsi melalui jaringan limfe. Ini kita masuk pada faktor yang berpengaruh pada absorpsi. Salah satunya adalah konstanta disosiasi, yaitu kemampuan dari suatu senyawa untuk terdisosiasi membentuk bentuk bebas dan bentuk terionkan. Bentuk bebas dan bentuk garamnya. Kenapa hal itu menjadi faktor penentu? Karena hanya senyawa yang berbentuk bebas dapat melewati membran biologis. Senyawa yang terionkan akan susah melewati karena dia sangat polar dan sangat larut di dalam kepala. Fosfo tidak mampu menembus lipid yang ada dua lapisan lipid dari ekor fosfo itu sendiri. Lalu kita pakai hukum Henderson-Hasselbalch untuk menentukan rasio jumlah senyawa yang tak terionkan dari asam dan juga senyawa yang tak terionkan dari basa. Dalam hal ini sangat penting kita lihat bahwa perbedaan pH antar ruang di dalam kompartemen tubuh yang akan berpengaruh pada kemampuan absorpsi dari suatu sinobiotika yang ditentukan oleh konstanta disosiasinya. Contohnya adalah warfarin dengan pKa 4,8, di mana pada cairan biologis 50% dari warfarin berada dalam bentuk tak terionkan. pH lingkungan yang meningkat menjadi 5,8, hanya 10% dari warfarin yang berada dalam bentuk non-ionnya. Nah, perbedaan ini berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada kemampuan dari zat aktif menembus dinding membran sel. Ada juga senyawa yang melewati lewat poron, namun kita tahu bahwa membran umumnya memiliki lubang ukuran yang bervariasi tergantung dari sifat membran selnya. Pada umumnya ukurannya 10 Armstrong yang dapat melewati oleh tokson. Umumnya air dengan BM yang sangat kecil, kira-kira di bawah 200 Dalton. Hanya air, kalsium. Pori-pori kapiler yang besar terdapat di ginjal atau glomerulus dengan ukuran 70 Armstrong, sehingga mampu dilewati oleh molekul yang berukuran besar dan kecil, lebih kecil dari albumin dengan kira-kira berat 50.000 Dalton. Nah, di sini gambaran Bapak sampaikan adalah bagaimana transport dengan perantara pengemban atau karier itu terjadi. Adik-adik bisa lihat dan bisa pelajari. Di sini adalah transport dengan pencaplokan oleh sel atau finositosis. Nah, bagaimana kira-kira terjadi rute absorpsi di dalam saluran pencernaan? Mari kita lihat apa yang digambarkan oleh video ini. Di sana adik-adik bisa lihat bahwa these particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. Menuju usus halus. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Di mana senyawa-senyawa yang terlarut menuju permukaan ileum
akan melewati Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in urine. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Nah, gambaran ini buat adik-adik bisa membayangkan kira-kira bagaimana sistem farmakokinetik atau absorpsi dan distribusi terjadi di dalam tubuh kita. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada laju absorpsi peroral. Faktor farmaseutika, pH yang ekstrim, enzim-enzim hidrolisis, mikroflora khusus, metabolisme pada dinding khusus seperti reaksi biokimia oleh enzim katalisme yang dapat mencapai vena hepatika, atau metabolisme di dalam hati yang sering disebut dengan phosphase effect. Makanan yang terdapat di dalam lumit saluran pencernaan, juga protein glikoprotein atau protein pompa yang dapat mendorong beberapa xenobiotika masuk ke dalam sistem sistemik. Bagaimana kira-kira absorpsi pada saluran pernapasan? Absorpsi pada saluran pernapasan, di mana udara dihirup akan masuk ke dalam nasal, dipompa oleh paru-paru. Apa yang terjadi? Udara masuk melalui hidung, menuju nasal, kemudian nasal cavity menuju silia, kemudian mucus menuju pada trakea. Air moves into the pharynx Di or sini throat. udara The akan common passageway for dipanaskan food and menuju air. Air faring. continues on Ketika to the menuju larynx. faring, The kemudian epiglottis, a flap of esofagus tissue in akan front of the larynx, menutup closes sehingga off the larynx when udara swallowing to akan prevent food from menuju entering. paru. The larynx or voice box contains the vocal Paru-paru akan folds. tersambung oleh The trachea or windpipe connects the larynx to the bronchial trakea. tree. The Trakea cartilage rings akan of the menuju trachea ke dalam prevent the trachea from paru-paru collapsing. dengan Lungs are spongy tissue with alveoli and blood di capillaries. dalam ini akan Breathing occurs terjadilah because of the pemompaan expansion and udara contraction of ketika the lungs. dihirup O2 The kemudian bronchi carrying dikeluarkan the air CO2. subdivide into smaller branches called bronchioles.
At Apa the yang end of each terjadi di bronchiole dalam are the alveolar alveolus? sacs. Ada bronkia, The alveolar kemudian sacs are alveolus surrounded seperti by pada blood gambaran capillaries tadi. and contain Di millions of sini akan single-layer terjadi alveoli cells transport where the gas antara exchange takes place. xenobiotika yang diekskresikan Oxygenated dan air goes from the nose to the pharynx, larynx, diabsorpsi. trachea, bronchus, and alveoli. By the process of diffusion, oxygen in the air Nah, moves from the bisa dilihat alveoli to sekarang the bagaimana capillaries. pertukaran Carbon oksigen dan dioxide moves from the CO2 di capillaries to dalam the alveoli and is alveolus, exhaled. kemudian This process keluar, is masuk called lagi. respiration. Nah, ini terjadi setiap kita mengambil nafas, sehingga xenobiotika yang terinhalasi bisa terbawa sehingga masuk ke dalam sistem sistemik. Mari kita lanjutkan pada absorpsi yang lainnya. Faktor-faktor yang berpengaruh, tempat utama bagi absorpsi alveolus dan paru-paru. Gas seperti CO2, oksigen, nitrogen, dan belerang, dan uap cairan lainnya seperti uap yang mudah menguap, benzen, karbon tetraoksida. Kapasitas absorpsinya sangat tinggi berkaitan dengan luas permukaan dari alveolus dan laju aliran darah yang begitu cepat di dalam dinding-dinding alveolus sehingga udara sangat mudah, xenobiotika sangat mudah tertukar dan kapasitas paru-parunya sangat besar. Jika dibandingkan dengan absorpsi melalui sistem pencernaan, bahwa sistem inhalasi tidak mengalami fase-fase efek. Apa yang terjadi pada absorpsi melalui kulit? Absorpsi terjadi bila xenobiotika dapat melintasi membran epidermis dan dermis melalui folikel dan sel-sel keringat atau kelenjar sebasia. Tahapan absorpsi pertama fase 1 difusi tokson lewat epidermis melalui sawar barier lapisan stratum corneum atau lapisan tanduk. Pada fase kedua, difusi tokson melewati dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan cair. Gambaran adik-adik bisa lihat bagaimana ketika xenobiotika masuk melalui kulit. Ketika suatu xenobiotika ditempelkan pada permukaan kulit, akan masuk melalui epidermis. Nah, ketika itu akan terjadi transport. Terseraplah xenobiotika menuju lapisan-lapisan tadi, menuju dari stratum corneum, dermis, epidermis, kemudian akan beredar melalui kapiler pembuluh darah. Terbawalah ke dalam sistem distribusi. Apabila sudah masuk ke dalam sistem distribusi, sehingga xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia akan beredar bersama darah, distribusikan ke seluruh tubuh melalui proses transport konveksi dan transport transmembran. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses distribusi suatu xenobiotika kita bisa kelompokkan menjadi faktor biologis, yaitu laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, perbedaan pH antar plasma dan jaringan, faktor fisik molekul dari suatu xenobiotika seperti ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan molekul jaringan, serta kelarutan dan sifat-sifat kimia dari suatu xenobiotika. Ini Bapak sampaikan tabular yang terkait dengan kecepatan laju aliran darah di beberapa jaringan. Ada yang blok merah itu adalah organ-organ yang memiliki laju perfusi darah yang sangat kuat, seperti ginjal,
400 mili per menit per 100 gram organ hati, 85 mili per menit per 100 gram, otak 456, paru-paru 400, jantung 84, dan lambung khusus 70. Organ-organ ini dialiri darah sangat cepat, sehingga sering disebut dengan kompartemen sentral. Selanjutnya organ-organ yang lain yang kurang bagus yang dikasih warna kuning. Laju aliran darah semakin cepat perfusi suatu atau laju aliran darah, maka sangat cepatlah xenobiotika akan nyampe ke dalam organ tersebut. Ada faktor yang lain yaitu sifat membran biologis, di mana struktur membran basal dapat dibedakan menjadi kapiler yang sangat tertutup. Contohnya, kapiler barier sawar darah otak. Meskipun laju perfusi darahnya sangat bagus, namun di sana sifat kapilernya sangat tertutup, ditutupi oleh senyawa yang sangat lapisan lemak yang susah ditembus oleh senyawa-senyawa polar, sehingga xenobiotika yang mudah larut dalam lemak akan mudah diantarkan ke dalam otak. Kapiler yang berjendela pada jendela ini terjadi pertukaran cairan yang sangat intensif. Jarak jendela dalam kapiler ini adalah tidak beraturan. Contohnya kapiler yang ada di dalam tubulus ginjal. Kapiler yang terbuka, tidak terdapat hubungan antar sel endotel, sehingga pada kapiler ini terdapat lubang-lubang yang besar yang mudah dilewati oleh plasma. Contohnya di dalam hati. Sifat-sifat ini akan menentukan kemampuan dari suatu xenobiotika menembus membran biologi dari suatu sel. Ini contoh dari sifat-sifat membran biologis, membran lipid, dan membran berpori. Membran lipid itu umumnya ada di sawar darah otak atau membran berlendir, membran lapisan lendir mulut, tubulus ginjal, dan kulit. Hanya xenobiotika yang lipofil dan tidak terionkan yang mampu melewati membran ini. Sedangkan membran lipid yang memiliki poron terdapat di darah hati, hati empedu, paru-paru, plasenta, darah, dan kapiler kulit di bawah otot atau lapisan lendir mata dan glomerula. Xenobiotika lipofil dan hidrofil sangat mudah melewati membran-membran ini. Adik-adik bisa lihat bagaimana perbedaan antar plasma jaringan dapat berpengaruh pada kemampuan absorpsi. Kita bisa bayangkan bahwa lambung itu pH-nya sangat asam, tapi kapiler darah pH-nya 7. Nah, ini yang berpengaruh ionisasi suatu konstanta disosiasi suatu senyawa di dalam lambung hanya senyawa-senyawa asam yang tidak terionkan, sehingga umumnya senyawa asam yang mudah terserap di lambung. Ketika lewat ke dalam usus, pH usus itu umumnya bersifat basa, senyawa-senyawa asam akan terionkan, sedangkan senyawa basa akan banyak tidak terionkan, sehingga senyawa basa akan mudah terserap pada usus. Adik-adik, bagaimana ikatan protein? Ikatan protein dari suatu xenobiotika pada protein akan bersifat relatif tidak khas, merupakan suatu ikatan yang bersifat bolak-balik atau reversibel. Albumin adalah protein plasma yang paling banyak terlibat dalam proses pembentukan ikatan protein plasma. Ikatan protein membantu distribusi suatu xenobiotika.
Ikatan protein berpengaruh pada intensitas kerja dan lama kerja dari suatu sianobiotika. Karena adik-adik lihat tadi dalam animasi, ikatan protein akan membantu mempercepat ketika dia terikat dengan protein, ukurannya akan menjadi besar, akan dihambat masuk ke dalam melewati dinding sel, dinding membran sel, sehingga dia akan juga lama berada di dalam darah. Kala lama berada sehingga lama kerja toksik juga akan semakin lama. Kita masuk pada eliminasi. Proses eliminasi adalah proses hilangnya sianobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biotransformasi atau metabolisme. Ekskresi bisa melalui ginjal bersama urin, saluran pencernaan bersama feses, melalui paru-paru, melalui kelenjar keringat, atau kelenjar mamai. Biotransformasi adalah reaksi biokimia yang terlibat dalam proses perubahan sianobiotika menjadi turunan yang lebih polar, dengan tujuan sianobiotika lebih mudah dieliminasi atau mudah larut. Nanti kita akan bahas dalam subbahasan biotransformasi. Bagaimana proses ekskresi itu terjadi di dalam ginjal? Mari kita lihat animasi berikut. Excretion in human beings. The chief organ Ekskresi that is involved in dilakukan excretion oleh is ginjal yang kidneys. kita ada dua ginjal di dalam The tubuh excretory kita, system of human baik beings kiri consists maupun of kanan. 1. A pair of kidneys, Kemudian right kidney and ginjal left ada kidney. bagian luar, Two. yaitu A kiri pair dan of kanan, ada ureters, kotak ginjal, kemudian right ureter ginjal and akan left terhubung ureter. pada ureter Three. kiri dan kanan A menuju urinary bladder, bladder. tempat Four. penampungan dari A urethra. urin. Kidneys are located in the abdomen on Bagaimana either side of the backbone. Ekskresi itu Kidney is a terjadi di basic dalam filtration ginjal. unit. It consists of very thin-walled blood capillaries Mari kita lihat. Each ketika capillary ginjal cluster is dibuka, associated terjadi kapsul, with kemudian cup-shaped dari end of a kapsul tube akan that terdapat collects aliran darah filtered menuju urine. ginjal dan Each aliran kidney darah has yang large keluar number of dari filtration ginjal. units called nephrons. Ketika packed close dikecilkan, together. terdapatlah nefron yang The disebut waste dengan products sel are nitrogenous ginjal. wastes Di sana that are collected from the akan blood masuk keluar in the form of setelah urine. di-collecting menuju The produced ureter, urine yang passes through disebut dengan ureters urin. into urinary bladder. The urine is stored in the urinary bladder, and the urine is released to outside through urethra. Now, let us learn how urine is produced. The process of urine formation takes place in Bagaimana 3 proses steps. pembentukan dari One, urin itu sendiri? Filtration. 2. Pertama dimulai dengan filtrasi, reabsorption. kemudian reabsorpsi 3. dan Secretion. sekresi. Itu terjadi di dalam Filtration. nefron yang disebut The dengan nitrogenous wastes, sel-sel ginjal, such as di mana urea, masuk menuju uric acid, glomerula. are Di dalam removed from glomerula blood ini in akan the kidneys. terjadi filtrasi. The process of urine formation takes Kemudian place yang in darah yang nephron. sudah terfiltrasi akan terbawa Reabsorption. kembali Some substances menuju like pembuluh. glucose, amino acids, salts, and major Kemudian water, ada yang diabsorpsi. which are filtered Beberapa along with senyawa yang nitrogenous diabsorpsi waste, akan are masuk ke reabsorbed. dalam darah The amount of seperti water glukosa. reabsorbed depends on excess Diabsorpsi water terjadi di and dissolved dalam waste tubulus along with ginjal. wastes. Kenapa di Secretion. situ absorpsi terjadi? Reabsorbed Karena components ada of dua waste lapisan are pembuluh darah secreted into yang the blood when the urine ada. flows Juga through the terjadi tubular ekskresi. part of nephron in the Sekresi kidney. terjadi pada senyawa-senyawa yang tidak terserap. Mechanism of Setelah urination. itu terkumpulkan The urine sehingga formed in kidney masuklah semua enters into hasil a lung sekresinya ke tube dalam called urin. ureter. Melalui The one end ureter, of the ureter kita is sebut connected to dengan kidney urin. and the other end is connected to urinary bladder. terkumpul di dalam Urine is stored in the urinary Itulah bladder kira-kira until the proses pressure of urinary ekskresi bladder yang terjadi leads to di dalam urge ginjal. to pass
Lebih jelas gambarannya adalah kita lihat tadi, melalui ginjal bersama urin, ginjal sangat memegang peranan penting dalam ekskresi baik senyawa eksogen maupun xenobiotika. Senyawa endogen yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses utama tadi sudah Bapak sebutkan, ada filtrasi di glomerula, ada sekresi aktif di tubular, ada reabsorpsi aktif pasif di tubular. Bagaimana ekskresi melalui paru-paru? Tadi sudah digambarkan animasinya bahwa zat pada suhu badan berbentuk gas terutama akan diekskresi melalui paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga akan dikeluarkan ekskresi melalui paru-paru. Pada akhirnya sebagai seorang farmasi, gambaran farmakokinetik akan digambarkan dalam kurva konsentrasi obat di dalam darah. Nah, demikianlah adik-adik kuliah kali ini. Demikianlah tadi adik-adik kuliah khusus tentang toksokinetik, paparan dan farmakokinetik yang ada di dalam tubuh kita ketika xenobiotika masuk ke dalam tubuh. Dalam tema berikutnya akan Bapak bahas yaitu toksodinamik, yaitu bagaimana interaksi apa yang terjadi di dalam tubuh untuk menimbulkan efek. Terima kasih adik-adik telah menyimak video sampai video ini habis, dan Bapak mohonkan jangan lupa subscribe dan like video ini, sebarkan kepada teman-teman adik-adik sebagai bahan pembelajaran untuk mempermudah memahami materi toksokinetik. Terima kasih banyak.